Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi siswa-siswaku semuanya. Semoga kalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Setelah kalian menyimak prinsip dasar motor 2 tak dan 4 tak, kita akan melanjutkan komponen-komponen dasar mesin pada mobil. Oke, kalian bisa lihat slide di depan, yaitu ada gambar sebuah mesin dan terlihat berbagai komponen yang sudah terakit. Kita lanjut saja. Konstruksi mesin motor bensin terlihat seperti pada gambar. Yang pertama itu di atas sendiri itu ada cylinder head cover, atau mekanik lain bilang itu adalah decksel, tutup head cylinder ya. Kemudian yang kedua adalah cylinder head, di mana atau bengkel menyebutnya dengan kepala silinder, di mana di kepala silinder itu terdapat mekanisme katup yang nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, yaitu di mana ada berbagai macam mekanisme katup di situ. Untuk mekanisme katup tersendiri ini hanya digunakan pada motor 4 tak ya. Kalau motor 2 tak tidak ada mekanisme katup, cuman menggunakan red valve atau membran. Dan membran pun ada berbagai macam. Ada membran katup, ada membran crankcase seperti Vespa, kemudian L2 Super itu menggunakan crankcase, ada yang menggunakan red valve atau daun katup seperti di RE King dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di sebelah kiri setelah cylinder head ada camshaft. Camshaft istilah lain di bengkel adalah noken as ya, noken as. Terus kemudian lanjut masuk ke dalam, kemudian silinder block atau blok silinder, tempat adanya piston dan ring. Di dalam blok silinder tersendiri ada rongga-rongga yang istilah lainnya adalah water jacket, di mana water jacket ini digunakan untuk sistem pendinginan untuk mendinginkan komponen-komponen mesin yang berada di blok silinder. Kemudian di dalam blok silinder sendiri ada piston. Lanjut lagi setelah piston, yang menghubungkan piston dengan crankshaft atau poros engkol itu ada connecting rod atau stang shaker. Kemudian crankshaft ya, yang merubah mekanisme piston gerak naik turun piston menjadi gerak putar adalah crankshaft. Kemudian yang terakhir ada oli pan atau tempat oli. Bisa kalian lihat. Nanti kalau tidak paham atau tidak tahu, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang motor bakar. Apa itu motor bakar? Apakah definisi dari motor bakar itu? Motor bakar adalah suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, jangan sampai kalian mendengar kata-kata motor bakar ya hanya isinya mesti torak yang bergerak naik turun. Salah. Bisa dijelaskan di sini motor bakar dibagi menjadi dua, di mana ada internal combustion atau pembakaran dalam, kemudian external combustion adalah pembakaran luar, di mana pembakaran atau proses terjadinya pembakaran yang menghasilkan tenaga tersebut itu berasal dari dalam mesin atau di luar mesin. Yang di dalam mesin seperti contoh di bawah sebelah kiri ada mesin bensin, mesin diesel, mesin roket, mesin jet dan lain sebagainya. Sedangkan external combustion tersendiri ada mesin uap, nuklir, mesin turbin uap dan lain-lain. Nah, kita akan di dalam jurusan kita TOKR, kita akan membahas yang internal combustion ya, internal combustion. Di internal combustion sendiri masih ada lagi, dilihat dari prinsip kerjanya yang kemarin kalian pelajari, ada motor 2 tak, 4 tak,
Kemudian berdasarkan perubahan gerak dari hasil pembakaran tersebut ada dua, yaitu rotasi engine dan dengan reciprocating engine atau rotari itu sama dengan wengkel, sedangkan reciprocating engine itu adalah gerak translasi dari gerak naik turun menjadi gerak putar. Oke. Kemudian dilihat dari sistem bahan bakar yang digunakan, ada mesin bensin dengan mesin diesel. Dilihat dari siklus kerjanya, itu ada mesin 2 tak dan mesin 4 tak seperti yang kalian pelajari selanjutnya. Oke. Sampai di situ pemahaman tentang motor bakar. Nanti kalau ada yang bingung silahkan bertanya saja. Lanjut. Ini berdasarkan prinsip kerjanya, motor dibagi menjadi dua, yaitu mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah. Maksudnya seperti apa? Mesin 4 langkah adalah mesin yang setiap 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali pergerakan piston menghasilkan 1 kali usaha, atau bisa dibalik, mesin yang dalam 1 kali usaha memerlukan 4 kali pergerakan piston atau 2 kali putaran poros engkol. Itu adalah pengertian pemahaman dari mesin 4 langkah. Sedangkan mesin 2 langkah adalah mesin yang untuk menghasilkan 1 kali usaha memerlukan atau membutuhkan 2 kali pergerakan piston naik turun atau 1 kali putaran poros engkol. Jadi bagi yang kalian suka balap, kalau mencoba mesin atau motor atau mobil dengan cc yang sama tapi dengan siklus prinsip kerja motor yang berbeda antara 4 tak dengan 2 tak, pasti akan lebih kencang yang 2 tak. Namun dilihat dari keuntungan segi emisi gas buang dan efisiensi mesin, kita masih baik yang 4 tak. Karena apa? Pada era global ini kita disarankan untuk mengurangi emisi gas buang supaya ramah lingkungan, dan pemakaian bahan bakar pun lebih irit yang 4 langkah. Semacam itu. Oke, kita lanjut. Proses kerja motor 4 langkah. Langkah hisap yang pertama yaitu adalah dilihat dari piston bergerak dari TMA titik mati atas, kemudian bergerak turun ke TMB titik mati bawah. Katup hisap terbuka, katup exhaust yang mengarah ke knalpot atau exhaust manifold tertutup. Kemudian karena piston bergerak dari TMA ke TMB akan terjadi kevakuman di ruang bakar sehingga menghisap campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Itu adalah langkah hisap. Kemudian langkah kompresi, piston bergerak dari TMA ke TMB, kedua katup tertutup yaitu katup I dan X tertutup, campuran bahan bakar dan udara dimampatkan karena piston bergerak dari TMB ke TMA. Itulah langkah kompresi pada motor 4 langkah ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian langkah usaha, yaitu langkah tenaga yang nanti akan menjadi putaran atau putaran mesin ya, sehingga menjadikan gerakan berkesinambungan atau terus menerus. Yaitu pergerakan, langkah usaha adalah pergerakan dari titik mati atas piston bergerak turun ke TMB. Sebelum langkah usaha tadi, terjadinya percikan bunga api di busi itu ketika langkah kompresi dan piston sebelum mencapai 5 derajat sebelum TMA. Jadi piston pada langkah kompresi yang pertama tadi itu busi sudah memercikan bunga api, tapi belum terjadi pembakaran sempurna. Setelah piston mencapai TMA, barulah terjadi pembakaran semua yang dapat membakar semua campuran bahan bakar udara yang berada di ruang bakar, sehingga mengakibatkan dorongan ledakan yang mendorong piston menjadi bergerak dari TMA ke TMB. Itu langkah usaha. Kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah langkah exhaust atau langkah buang. Piston bergerak dari TMB titik mati bawah
menuju ke TMA titik mati atas. Kondisi katup buang terbuka dan katup in tertutup. Karena piston bergerak dari TMB ke TMA sehingga mendorong sisa-sisa gas buang keluar melalui exhaust manifold. Begitulah prinsip kerja motor 4 tak dan akan bekerja terus-menerus. Siklus itu akan bekerja terus-menerus sampai mesin itu dimatikan. Semacam itu. Oke, kita lanjut. Kemudian motor 2 langkah atau motor 2 tak, di mana terkenal motor 2 tak ini adalah motor yang satu kali gerakan piston naik atau turun itu menghasilkan 2 kali langkah kerja. Semisal langkah kompresi dengan langkah hisap, atau langkah kompresi pertama berarti primer ya, yang di atas itu kompresi primer, yang di bawah nanti ada kompresi sekunder, di mana piston ketika bergerak dari TMB ke TMA, yang di atas piston itu terjadi langkah kompresi, sedangkan di bawah piston atau di crank as atau crankshaft itu terjadi langkah hisap untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara beserta oli samping masuk ke dalam ruang crankcase ya, crank as ya. Kemudian saluran yang kedua, saluran udara masuk ke silinder tertutup. Saluran udara yang masuk ke silinder tertutup. Jadi piston setelah menutup ruang bilas yang ini ada di samping ruang bilas ya, paham ya? Itu tertutup oleh piston sehingga terjadi kevakuman di crank as sehingga mengakibatkan kevakuman di situ sehingga menghisap campuran bahan bakar dan udara beserta oli samping masuk ke dalam crankcase. Kemudian yang kedua, langkah piston yang bergerak dari TMA ke TMB, api busi menyala beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA. Panas gas hasil pembakaran mendorong piston menuju ke TMB sampai saluran buang terbuka dan gas bekas keluar. Jadi langkah yang kedua adalah langkah usaha beserta langkah buang atau langkah bilas, di mana tadi langkah pertama setelah langkah kompresi piston bergerak menuju ke TMA, tapi sebelum 5 derajat dari TMA piston atau busi sudah memercikan bunga api sehingga terjadi setelah piston mencapai titik TMA maksimal terjadi pembakaran atau ledakan yang mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB sehingga menjadikan tenaga piston terdorong ke bawah. Sesampainya di exhaust atau lubang knalpot dan mencapai ruang bilas akan terjadi pembilasan, di mana udara dan campuran udara dan bahan bakar masuk melalui ruang bilas dan mendorong karena terkompresi campuran udara dan bahan bakar yang di bawah di dalam crankcase karena terdorong atau terkompresi oleh piston kompresi sekunder sehingga mendorong campuran bahan bakar dan udara masuk melalui ruang bilas, dan di ruang bilas akan masuk ke ruang bakar sehingga mendorong sisa-sisa bahan bakar dan udara melalui exhaust manifold. Itu akan bekerja terus menerus Mas. Nah disinilah yang mengakibatkan motor 2 tak itu menjadi boros. Karena apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa gas pembakaran itu membutuhkan campuran bahan bakar dan udara yang baru beserta oli samping ya Mas ya. Oke, kita langsung masuk aja ke komponen mesin motor bensin, di mana bisa kalian lihat di depan adalah gambar blok silinder atau apa kalau bilang silinder blok kalau teknisi lain bilang, di mana terdapat silinder bor atau lubang silinder yang berwarna biru ya, kemudian ungu terong. Kemudian itu ada lubang water jacket atau lubang tempat air
pendingin bersirkulasi atau cooling system bersirkulasi. Kemudian terdapat rib atau sirip untuk memperluas media pendinginan. Crankshaft position di sini adalah letak crankshaft. Fungsi dari block cylinder sendiri adalah tempat piston bergerak naik turun ya untuk menghasilkan tenaga. Tipe silinder ada dua jenis, ada dua macam, yaitu model basah dan model kering. Maksudnya model basah seperti apa, Pak? Model basah itu tercelup oli langsung ya. Kalau model kering semacam di motor 2 tak. Ya, 2 tak. 2 tak itu olinya itu enggak istilahnya tidak banyak seperti di 4 tak. Kalau di 4 tak ada pompa oli yang akan selalu membasahi atau membersihkan oli ke dinding silinder. Sedangkan 2 tak dicampur dari bahan bakar dan udara. Jadi menjadi uap ya, enggak berbentuk cairan semacam itu. Lanjut, setelah pembahasan block silinder, kita ada cylinder head atau kepala silinder, di mana kepala silinder ini terdapat mekanisme katup, saluran intake dan exhaust atau saluran masuk dengan saluran buang, kemudian ruang bakar, terdapat juga water jacket, kemudian tempat busi. Sedangkan macam-macam dari cylinder head dilihat dari ruang bakarnya itu ada 3 jenis. Ada bak mandi atau bathtub, kemudian WC, kemudian hemispheric ya. Di sini terdapat 2 contoh. Yang pertama yang di sebelah kanan hemispherical type itu seperti semacam itu, di mana terdapat seperti lingkaran atau setengah lingkaran ya, setengah bola dengan katup in yang lebih besar dibandingkan dengan katup X. Kemudian tipe WHG tipe atau WHG tipe combustion chamber atau ruang bakar tipe WHG dilihat seperti gambar di samping itu, di mana gambarnya seperti segitiga dengan posisi katup yang sama, ukuran katupnya sama, semacam itu. Kita lanjut, ini di head cylinder head, mohon maaf, di head cylinder dan di mekanisme katup sendiri itu ada kurang lebih 4 jenis ya. OHV overhead valve, OHC overhead camshaft, DOHC double overhead camshaft, kemudian SOHC atau single overhead camshaft. Nanti akan kita bahas lebih lanjut karena ini masih pengenalan terlebih dahulu, itu masuk yang ke spesifik lagi ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada piston. Nah, fungsi piston adalah menerima tekanan gas hasil pembakaran kemudian diteruskan ke crankshaft melalui connecting rod. Piston clearance itu apa toh? Fungsinya untuk mencegah macetnya piston saat beroperasi ya. Piston clearance itu adalah jarak antara dinding silinder dengan piston atau celah oli ya, kalau orang bilang celah oli, atau sebagai koreksi dan meningkatkan kemampuan mesin, itu piston clearance. Jadi yang tidak seperti yang kalian bayangkan, kalau piston itu pasti presisi atau istilahnya tidak ada celahnya, ada toleransi celah di piston, itu namanya piston clearance. Oke, itu komponen piston. Kita lanjut. Di dalam piston sendiri ada 3 buah ring ya, khususnya untuk motor 4 tak, yaitu ring kompresi nomor 1, kemudian ring kompresi nomor 2, yang ketiga adalah ring oli. Ring oli ya ada 2 macam. Ring oli integral tipe dan trace tipe. Nanti bisa dilihat di bab selanjutnya. Kita lanjut. Komponen yang berikutnya adalah crankshaft. Fungsi dari crankshaft sendiri adalah merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar. Nah ini ya yang mentranslasikan
gerak dari piston naik turun menjadi gerak putar adalah crankshaft. Jadi fungsinya yang merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar adalah crankshaft ya, jangan lupa. Ini dari keterangan dari crankshaft tersendiri ada oli hole atau lubang oli, kemudian balance weight atau keseimbangan atau istilahnya balance. Nanti di situ ada penyetelan keseimbangan ya, biar nggak megol atau nggak ngengkol istilahnya, center atau semacam itu. Kita lanjut, camshaft. Nah ini fungsi dari camshaft sendiri adalah untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Itu fungsi dari camshaft. Dan camshaft tersendiri terdapat berbagai macam komponen ya, ada camshaft timing pulley, oil seal, kemudian distributor drift gear atau istilahnya yang berhubungan dengan distributor yang membagikan komponen sistem pengapian ya, distributor drift gear. Lanjut, connecting rod atau stang shaker yang menghubungkan dari piston ke crankshaft. Fungsinya adalah menghubungkan piston ke crankshaft dan meneruskan tenaga dorong piston ke crankshaft. Itu fungsi dari connecting rod atau stang shaker. Kemudian offset engine. Fungsi dari offset engine itu adalah mengurangi gaya keseimbangan, mengurangi adanya getaran dan gesekan. Yang ketiga, memperbaiki konsumsi bahan bakar. Apa itu offset engine itu? Offset engine adalah perbedaan titik tengah dari titik tengah crankshaft dengan titik tengah piston. Jadi ketika piston dengan crankshaft sejajar atau itu tidak sejajar sepenuhnya, tapi ada jarak. Ketika piston bergerak di titik mati atas, crankshaft sudah memulai di posisi tidak tegak lurus. Nanti kalau tegak lurus dia akan macet. Jadi ada pergeseran titik ya. Ini FS ya, offset engine. Jadi pergerakan titik di piston, jarak antara E dengan diameter R. Oke. Kita pelajari besok lebih lanjut. Kita lanjut lebih dulu. Offset engine sama. Oke. Flywheel. Fungsi dari flywheel adalah menyimpan tenaga putar atau gaya inersia dan menghaluskan aliran tenaga yang keluar dari mesin. Jadi menyimpan tenaga putar ya atau gaya inersia dan menghaluskan aliran tenaga yang keluar dari mesin. Catatan, pada mobil dengan transmisi otomatis, fungsi dari flywheel ini digantikan oleh torque converter ya, torque converter. Nanti kita lebih lanjut ini di transmisi matic ya, di mobil menggunakan transmisi matic. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, di mekanisme katup yang seperti di gambar ini adalah OHV, overhead valve, di mana camshaftnya berada di samping mesin. Kemudian yang di atas itu cuma ada rocker arm katup, di mana rocker arm dengan camshaft akan terhubung oleh push rod ya. Sebelum push rod ada lifter valve ya. Catatan, pada mesin 4 langkah camshaft akan berputar 1 kali untuk membuka dan menutup katup, sedangkan poros engkol akan berputar 2 kali. Jadi ketika pada mesin motor 4 langkah, camshaft akan berputar 1 kali untuk membuka dan menutup katup, sedangkan poros engkol akan berputar 2 kali. Ya, jangan lupa. Nanti kalau ada pertanyaan. Kemudian di sampingnya setelah OHV itu ada DOHC, double overhead camshaft, di mana masing-masing camshaft terletak di atas head cylinder dan masing-masing katup di antara katup in dan X itu sudah menggunakan satu camshaft ya. Camshaft sudah sendiri-sendiri. DOHC, double overhead camshaft. Sedangkan OHC
atau overhead camshaft cuman menggunakan satu camshaft, di mana satu camshaft itu akan mengatur buka dan menutup katup in dan X semacam di sepeda motor. Itu menggunakan OHC ya, overhead camshaft saja. Sedangkan atau istilah lain adalah SOHC atau single overhead camshaft. Bisa dipahami? Kita lanjut. Oke, sekian dulu. Itu adalah komponen-komponen dasar mesin yang bisa kalian pahami sedikit. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa untuk kemajuan channel saya, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe. Tapi yang sudah subscribe silahkan di like dan tonton video ini sampai habis. Sekian dari saya, kalau belum jelas silahkan bertanya lewat kolom komentar ataupun bisa japri ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.